kadang-kadang pada saat tidur itu bisa teriak, dia tiba-tiba bisa loncat bangun. Untung aja dia nggak sakit jiwa gitu. Okay. Untung Tuhan masih pegang dia gitu. Terus itu begitu seperti membludak ya. Nggak tahu. Banyak orderan, banyak project, semua dikasih Tuhan. Bahasa Inggris pun setengah-setengah tuh. Oke. 80.000 satu bulan. Bang, kaya dong dulu bang. Oh, luar biasa. Saya katakan saya kaya. Tuhan datang, dia peluk saya. Aku mengasihimu, John. Lalu entah karena mungkin badan ini capek, saya bilang Tuhan, dengan cara apa aku ngasih aku capek. Iya. Menurut saya sih ya, dari pengalaman kami, anak-anak harus diberitahu. Walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Shalom sahabat-sahabatku, puji Tuhan kembali lagi kita bisa bertemu pada hari ini di podcast Cool Bekasi menghidupi firman Tuhan. Teman-temanku, dalam kehidupan itu selalu ada yang namanya pasang surut ya, baik itu apakah dalam hal pekerjaan, bisnis, ataupun keuangan. Bisa juga dalam hubungan keluarga, hubungan pertemanan, apakah itu juga kesehatan atau bahkan dalam pelayanan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap selalu setia dalam kasih-Nya di dalam setiap musim kehidupan kita. Kali ini kita punya tema besar mengenai survivor, dan topik kita yang mau kita angkat hari ini adalah mengenai kasih Tuhan nyata di dalam setiap pasang surut kehidupan. Kita punya tamu hari ini, bisa dilihat sendiri kita ada di depan Kopi Joni dan the owner Bang Joni dan Kak Lili. Shalom. Shalom. Gimana hari ini? Baik, Luar biasa. Tuhan memang penyertaannya luar biasa ya. Bang, kita langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol kemarin ya, sudah ada sharing-sharing sedikit dan kita sudah mendengarkan ceritanya gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit nggak sih bagaimana dulu pada saat memulai istilahnya di dalam pernikahan mulai, kemudian bagaimana merintis usaha, bisnis. Bisa cerita dulu nggak? Bang Joni atau Kak Lili dulu nih? Yang jelas mulai dari nol. Oke. Semuanya dari nol. Dia masih bekerja sama orang di perusahaan pelayaran. Dan memang kebetulan passion dia kan yang di pelayaran dari awal dia mulai bekerja itu sudah di pelayaran setahu saya. Jadi kami menikah. Kebetulan saya waktu itu saya lahir dan besar di Makassar. Oh, oke. Makassar. Lalu pindah ke sini. Nah, sejak mulai menikah itulah dia mulai bisa punya kapal sendiri. Oh, oke. Dari 1, 2. Dulu tinggalnya di Jakarta atau di mana? Di Bekasi. Oh, di sini memang sudah di sini juga tinggalnya. Oke ya. Nah, jadi perlahan itu Tuhan memberi kami banyak kemudahan, banyak berkat. Wow. Sampai saya juga dulu awalnya didiagnosa dokter nggak bakalan punya anak. Oh ya? Iya. Saya waktu itu kena diabetes tipe 1. Oke. Jadi seumur hidup harus minum obat diabetes. Iya. Dan kata dokter untuk mempunyai anak tuh kemungkinannya kecil. Jadi sebelum menikah saya udah bilang sama dia. Oh iya. Gitu. Udah akhirnya karena kami memang berkomitmen untuk menikah dengan apa adanya. Akhirnya Tuhan juga memberikan mujizatnya. Akhirnya Diberikan anak. Wow, puji Tuhan. Tidak hanya Itu tahun berapa ya waktu itu menikah ya? Tahun 1999 ya? Apa 2000? 1999. tahun 1999. Oke. Kemudian lahirlah anak yang pertama. Wow, Itu puji Tuhan. memang sih saya minta terus sama Tuhan gitu. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Iya. Kalau Tuhan sudah memberikan, ada lagi adik-adiknya gitu kan. Dari situ mulai dari Tuhan memberikan anak, Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani yang lain sehingga akhirnya kami bisa berkelimpahan. Itu posisinya Bang Joni masih bekerja di dalam satu perusahaan pelayaran, masih ya? Sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000. Aku Oke. ikut orang. Ikut perusahaan lah ya. Oke, iya. Dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, akhirnya kami bisa punya beberapa rumah. Pokoknya berkat jasmani itu sangat luar biasa lah yang diberikan. Dan kami juga sebenarnya punya kehausan akan Tuhan. Iya. Tetap mencari Tuhan. Iya. Tapi itulah ya, kita tidak tahu
ke arah mana Tuhan mau tarik kita gitu kan. Mungkin aja ada bagian-bagian dari hidup kita yang mungkin kata Tuhan, belum nih, kamu harus melalui ini dulu biar supaya kamu naik level. Mungkin waktu itu level kami walaupun berkelimpahan, walaupun kami mencari Tuhan dengan sekuat jiwa dan raga, tapi kan kita nggak tahu, mungkin menurut Tuhan level kamu masih di sini. Oh, gitu. Kamu perlu naik level untuk mencapai kesempurnaan yang menurut Tuhan gitu kan. Kita kan nggak tahu. Ya, jadi dari situ juga saya menganggap, oh iya ya, kadang-kadang kita dalam kerendahan hati itu sebenarnya adalah kesombongan, bahwa dia merasa dirinya ini aku sudah melakukan sesuainya Tuhan, maunya Tuhan gitu. Kita tidak tahu sampai sekarang pun, walaupun kami sudah dididik sama Tuhan dengan semua satu persatu kan hilang kan. Puji Tuhan sih, saya puji Tuhannya bahwa pada saat yang benar-benar on the spot drop, itu dia tidak hilang. Wow. Itu dia masih bisa, dia sekuat tenaga loh yang saya lihat. Dalam artian banyak orang yang saya lihat menjauh dari Tuhan. Pada saat dia mengalami kejatuhan, mengalami banyak kekecewaan, malah justru banyak orang yang menjauh dari Tuhan ya. Itu yang kalau yang Kak Lili lihat. Kalau ini gimana Kak Lili? Saya lihat dia struggle dan dia benar-benar justru makin mencari Tuhan. Malah makin mencari Tuhan. Dan dia membawa kami semua untuk tidak makin terpuruk. Dalam keadaan yang begitu, itu saya lihat juga hal-hal yang di luar logika ya terjadi di rumah sama dia dan anak-anak. Kebetulan di saya tidak terjadi, tapi saya hanya melihat hal-hal yang dia kayak jiwanya pasti terganggu kan. Dan itu bisa terlihat dari kadang-kadang pada saat tidur itu bisa terlihat, dia tiba-tiba bisa loncat bangun. Untung aja dia nggak sakit jiwa gitu. Untung Tuhan masih pegang dia gitu. Jadi itu satu hal yang saya bersyukur, puji Tuhan gitu, bahwa Tuhan tidak mungkin menjauhkan kami dari kasih-Nya. Tapi dari situ juga Tuhan memberikan kami rezeki-rezeki berkat-Nya, termasuk salah satu adalah ini. Anak kami masih perlu biaya, perlu sekolah dan kuliah kan. Tapi semua itu juga saya lihat imbasnya juga ke anak-anak. Tanpa kami mesti ajari dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dan mereka bisa melihat kami sebagai orang tuanya dalam keadaan yang di atas dan di bawah. Terus mereka bisa menilai sendiri dan mereka bisa mengerti. Mungkin juga salah satu juga kami bisa jadi lebih dekat ya. Karena pada waktu dia bekerja itu dengan tekanan-tekanan pekerjaan, ya bayangin aja lah kapal Stressful ya. lumayan banyak yang harus dia urus. Stresnya itu bisa juga jadi stres di rumah gitu kan. Gitu ya. Ya udah pastilah itu kan. Karena kerjaan dia juga 24 jam kan. Gitu. Mungkin Bang Joni bisa ceritakan gimana nih mulai dulu bisnisnya awal, terus kemudian kesuksesannya yang diterima, yang dicapai gitu loh Bang. Ya, saya kerja ikut salah satu grup konglomerat lah ya kita sebut. Lalu di bulan 5 tahun 2000 ada 16 orang kawan saya yang di tempat pertama kali saya kerja. Datang di meja di ruangan saya. Bang John, buka usaha lah katanya. Buka usaha katanya. Dia bilang ini. Lah kalian bukannya masih di... Saya bilang. Kami sudah keluar. Saya melihat mereka menderita. Gaji mereka tinggal 1 kali di perusahaan yang baru ini. Muncul iba yang nggak saya bikin-bikin. Aku kasihan banget dengan mereka. Uang saya ada 150 juta pada masa itu. Lalu kita ngumpul dan kita bikin usaha. Saya resign di perusahaan itu. Jadi resign, langsung mau bikin usaha langsung dengan dana yang sudah ada modal pada saat itu 150 juta.
Tahun berapa tuh Bang? 2000? 2000 bulan 5. Oke. Oh, bulannya sampai inget ya. Yang dalam pikiran saya coba inventarisir link. Rupanya Tuhan berkati. Oke. Hampir seluruh pelayaran menengah saya sebutkan di Surabaya, Jakarta, itu menyerahkan kapalnya ke saya. John operate ini kapal kau bawa terserah kemana saja. Wow. Dipercaya banget dong berarti ya pada saat itu ya? Mereka memang kenal aku sejak di perusahaan pertama. Lalu kapalnya saya bawa ke luar negeri semua. Ngambil barang dari industri BUMN kita ke luar negeri, dari luar negeri saya ambil beras. Terus itu begitu seperti membludak ya. Nggak tahu. Banyak orderan, banyak project, semua dikasih Tuhan. Bahasa Inggris pun setengah-setengah tuh. Oke. Itulah Tuhan bikin luar biasa. Pendek cerita sampai 3 dia kasih kapal dalam waktu 1 tahun. Yang satu lagi dikasih pakai freight. Saya terima komisi $1 per ton. Jadi 1 bulan tuh saya kontrol kapal kira-kira 20 unit. Wow. Itu kapal orang bukan kapal saya. Iya. Kalau satu kapal itu saya beruntung $4.000 saja. Kali 20. Oke. 80.000 1 bulan. Bang, kaya dong dulu Bang. Oh, luar biasa. Saya katakan saya kaya. Dalam waktu 10 tahun aset saya itu hampir 90 miliar. Ini cerita yang nggak masuk akal, tapi saya ngalami. Itu berapa tahun kira-kira sampai bisa terus makin lama makin... Dari 2000 tadi itu nggak kayak lompatan sampai tahun 2011. Wow. Bayangkan tuh. Tunggu Bang. Jadi di masa dari kelimpahan itu, kesuksesan itu, bisa tahu nggak gimana cara Abang untuk dalam kehidupan keseimbangan dalam keluarga, pekerjaan, dan juga gereja? Gimana waktu itu? Pertama, saya tidak lupa setiap minggu gereja. Itu tidak bisa tidak. Yang kedua, saya nggak bisa lihat orang susah. Bahkan gereja susah saya nggak bisa lihat. Itu saya pergi cari gereja ke pelosok. Kalau saya ingat itu kasih Tuhan, kenapa dia bisa gerakkan hati saya begitu? Lalu saya lihat gereja alas tanah, saya kasihkan uang itu sama dia. Ini buat bangun gereja kalian. Dan itu hampir setiap bulan. Artinya dia berkati Tuhan. Dan yang paling besar menurut saya yang saya pernah jalankan adalah ketika Aceh tsunami. Iya. Itu satu kapal bantuan. Saya kirim barang ke sana. Tahun 2004. Nah, Pani juga waktu itu ya. Nah, itu yang kena tsunami Jogja. Oke. Anak kami yang dokter pergi ke Jogja, tim dokter mereka dari UI. Saya beli obat kira-kira 2-3 truk lah ya untuk bantuan di sana. Pergi ke sana. Nah, kalau melihat ini, Bu, saya on the track di dalam Tuhan. Kira-kira gitu. Yang Abang rasakan. Ya, ini kelihatan dalam hemat saya. Dalam pikiran Hari kita Minggu ya. aku gereja. Kembali lagi dalam pikiran kita sebagai manusia ya. Apa yang kita lakukan ini kita rasa sudah berada di dalam jalan Tuhan ya. Oke. Lalu satu kali semakin rindu hati saya ke Tuhan. Jadi saya masuk ke tempat ibadah yang wah mujizat. Dan kejiwaan kita memang mengejar yang seperti itu. Lalu saya masuk di sana dalam. Sedalam apa? Saya menjadi donatur di tempat ibadah itu. Saya menjadi pengerja juga di ring 1 Di tempat ibadah ya, tersebut. tempat ibadah. Dan semakin dekat menurut saya kepada Tuhan, menurut saya. Tapi kok saya temui hantu? Saya bisa melihat hantu. Saya bisa melihat kuasa gelap. Oke. Dan pada saat orang berbicara, saya bisa melihat ini mau jahat sama ini atau ini mau jahat sama ini. Lalu saya panggil, kau kenapa mau jahat sama dia? Oh ya? Dia bilang, ya begitulah kira-kira. Lalu saya mencari tahu ini apa kok jadi begini. Ternyata ya karena setan itu masuk dalam diri saya. Kenapa setan itu masih bisa masuk? Nah itu menjadi pertanyaan besar yang saya men-searching itu di Alkitab. Tuhan, aku cari kau kok ketemu ini. Aku rindu kau tuh, tapi kok ketemu ini. Termasuk kapal saya masuk, dimasuki oleh kuasa gelap itu.
Dari mana taunya? Kapal saya kebetulan persis tahun itu ada 3 yang sedang docking. Docking servis besar. Turun dok, setengah bulan jalan ke Papua meledak mesinnya. Wow, masalah dong ya. Terus pergi ke Palembang angkat gandum dari Jakarta ke Palembang. Kapalnya robek sepertiga lambungnya. Ngantam nggak tahu besi atau apa. Udah 2 kapal tuh. 2. Yang satu dihantam ombak di selat Makassar. Mati-mati. Semua habis selesai servis kapal besar lah ya. Apa istilah kami docking. Jadi dalam waktu beberapa dekat itu masalah demi masalah, kapal bermasalah. Itu sekitar tahun 2011. Saat saya besar-besarnya. Nah, kemudian tadi anak, ini ada apa? Jadi pertanyaan yang besar buat saya. Lalu kawan saya terlibat satu case, entah kenapa kok saya dikaitkan. Kasus korupsi lah ceritanya, Ya. seperti kasus korupsi ya. Seperti kasus korupsi. Lalu, ya kalau orang mau melihat, bisa saja saya dikaitkan karena saya memberikan sesuatu ke kawan. Mulailah dikaitkan, semua dikaitkan. Pikiran saya ke sana terlalu banyak, tidak lagi ke perusahaan. Jadi perusahaan tidak terhandle. Itu setahun. Oke. Bisa bayangkan, tadi saya awal-awal udah katakan, orang tuh bisnis itu rupanya melihat trust kita ya. Iya. Dia lihat kita sudah tidak ke sana lagi, dia pun mulai narik diri. Menarik diri, iya. Nggak tahu sampai saat ini juga kok unsur itu terlalu besar di bisnis. Nah, pendek cerita, mulai rubuh pelan-pelan. Rugi dan yang paling seremnya bukan karena ruginya. Saya dianggap terlibat dalam kisah mereka. Dia masuk penjara loh. Hampir masuk penjara saya. Lalu ya. Kemudian Jadi ini masalah demi masalah nih ya, bukan hanya masalah bisnisnya, masalah Iya, trust, semua kemudian disikat. sampai masalah mau masuk penjara dan yang lain-lain ya. Wow. Dan membukakan kebenaran ya bahwa memang dia tidak terlibat apa-apa. Oke, dan ternyata terbukti tidak terlibat tapi ya. Tetapi kan memang prosesnya itu iya, ya. itu yang bikin stres. Lalu di ujung itu saya berpikir saya nggak kuat nih Tuhan. Kekuatanku nggak bisa nih. Aku nyerah. Nyerah itu artinya oke, ini mau hilanglah. Tapi saya nggak kasih tahu sama anak-anak bahwa saya akan bangkrut. Itu siap hati saya untuk bangkrut. Itu tak pernah saya beritahu mereka. Kali ini juga nggak ngelihat itu gelagat-gelagat bahwa misalnya ada kemungkinan Di bakal ujungnya bangkrut. baru saya tahu. Oh. Benar-benar ada berita tuh di ujungnya. Saya coba tahan. Siapa tahu ada jalan keluar. Itu bukan hasil yang bim salabim, Iya. perjuangan keras. Nah, lalu saya cari Tuhan, kenapa? Yang pertama saya rasakan ini ada apa yang saya jumpai, kenapa begini? Kemudian saya pun meninggalkan tadi tempat ibadah itu. Saya meninggalkan dan saya tidak berada di gereja manapun, saya takut jadinya. Saya masuk ke Alkitab, 100% hanya Alkitab dan saya berdoa. Dalam pikiran saya tidak kenal Tuhan berarti. Ada ayatnya mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Pendek cerita, saya dijumpai Tuhan. Saya melihat dia di langit dengan ribuan malaikatnya. Dan dia katakan begini, sekarang aku datang. Yang ketiga suara itu datang, terbangun aku dari tidurku. Tuhan, aku nggak ngerti nih maksudmu sekarang aku datang ini mau kiamat atau apa? Atau mau mati. Mau mati itu? Ya kan ngeri kan kalau udah Tuhan mau datang Iya, katanya jadi kayak ini. seperti mimpi atau penglihatan gitu ya. Oh iya. Karena antara tidur. Iya. Lalu di tengah jalan dalam pekerjaan saya, setelah itu ya kira-kira 3-4 bulan kemudian saya, Tuhan aku lelah kali. Di bus ini, perjalanan saya dari Sumatera ke sini. Di tengah itu saya capek, Tuhan datang, dia peluk saya. Aku mengasihimu John. Lalu entah karena mungkin badan ini capek, saya bilang Tuhan, dengan cara apa kau ngasih aku capek. Iya.
Waktu saya katakan dengan cara apa Tuhan kau mengasihiku, aku tersentak bangun. Dan menangis, kok kalimat itu keluar dari mulutku. Ya ini spontanitas jiwa saya lah mungkin ya. Dan saya cari Tuhan, tidak semua diambil. Dia tinggalkan cukuplah untuk pikiran saya ini, untuk anak-anakku kuliah. Waktu itu masih ada ruko 4. Anaknya ada berapa putranya? 4 ya? Itu ruko itu yang saya jual pelan-pelan. Masih ada aset yang bisa dijual. Tuhan tinggalkan lah ya. Untuk bisa menjadi modal lagi nih. Ya. Hati saya nggak mengandalkan itu. Karena saya takut juga barangkali saya terlalu mengandalkan kekuatan yang dulu sehingga jatuh, bisa jadi begitu. Lalu gimana nih Bang, bisa tetap bangkit nih akhirnya yang tadi udah terpuruk ya? Kan itu dengan begitu banyak masalah, stressful banget, bisa jadi depresi yang kata kali tadi kalau itu bisa. Depresi banget waktu itu ya. Sakit jiwa juga bisa jadi ya sebenarnya kalau buat kita yang memang benar-benar, kehilangan pegangan gitu. Sampai akhirnya, oke, bangkit deh, ini harus tetap jalan gitu loh, tetap maju. Jadi, itu gimana? Perkataan Tuhan itu berbeda dengan kita ngobrol ini. Iya, gimana? Saya berulang kali, mungkin lebih dari 30 kali mendengar dia bicara verbal. Nggak banyak-banyak dia ngomong, sedikit saja, aku mengasihimu salah satu itu. Ketika dia ngomong itu seperti saya terlepas dari belenggu tadi. Sak. Jiwa saya seperti, ada yang pulih. Tuhan terima kasih, aku merasa lega. Setiap kali suara itu saya dengar, entah di dalam tidur saya kah, entah lagi saya sembahyang kah. Jadi pemulihan jiwa itu, saya bilang saya sudah sakit jiwa. Tapi untung nggak masuk rumah sakit jiwa aja sih. Ya. Saya baca terus Alkitab karena dia ngomong dari Kan Alkitab. Tuhan sayang katanya. Saya baca terus Alkitab, nanti dia pakai kalimat-kalimat itu untuk bicara yang memulihkan saya. Itu mulainya. Setelah kembali tadi perasaan jiwa yang agak sehat kita bilang lah ya. Mulai saya berpikir, aku mulai dari mana Tuhan? Masa iya saya jualin semua ini? Itu kira-kira. Saya tetap, akhirnya saya melamar ke bank. Oh oke. Itu tahun berapa Bang? 2013. 2013. Lumayan ya, dalam waktu 2011, 2013 2 tahun ya. Cari Memulihkan kerja, tadi? cari pekerjaan. Iya, jadi kalau ke sana tidak lagi kita ngelamar pakai ijazah dan sebagainya. Jadi presentasi dulu ke bank tentang apa yang mau kita jual. Iya. Itu di situ saya masih jadi asisten. Oh ya? Enak banget tuh. Saya yang bawain ininya, materinya. Oke. Lalu Dua-dua aja kemana-mana. saya masuk di segmen mengurus kapal bank gitu. Saya melihat kredit macet kan banyak. Atau orang mau kredit, bank pasti nggak ngerti. Saya masuk di segmen itu di bank. Rupanya menarik buat mereka. Puji Tuhan ya. Iya. Dari pengalaman segitu banyak juga ya setelah bertahun-tahun ya. Iya. Dan lumayan, dia bayar mahal juga rupanya keahlian itu. Sampai tahun 2018 atau 2019 awal lah. Berarti tidak ada yang sia-sia dong. Ya kira-kira itulah. Ya? Saya kira Tidak ada yang itu. sia-sia. Meskipun mindset saya tadi, Bagaimanapun jiwa itu tetap mengingat sesuatu yang di belakang. Secara kan masih manusia. Betul. Dalam pikiran saya, anak-anak pun saya ajak, papa itu udah nggak seperti dulu. Punya ABCD. Kalian harus punya daya juang yang sedikit ekstra. Anak-anak gimana respon mereka nih? Mulai dari tadinya dulunya kan penuh dengan kelimpahan, terus harus bangkrut dan harus bangkit lagi. Gimana support anak-anak ini? Saya harus cerita tiap hari. Dan di rumah saya bikin ibadah hampir setiap malam bersama anak-anak. Menjelaskan tentang Tuhan, menjelaskan tentang kehidupan. Nah itu juga yang penting menurut saya ya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, mau finansial, terutama finansial, itu menurut saya sih ya, dari pengalaman kami, anak-anak harus diberitahu. Oh, oke. Karena kalau tidak, itu bisa menjadi sesuatu yang di kemudian hari kita nggak tahu nanti meledaknya kayak gimana. Walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit, justru dengan kepahitan itu harus kita beritahu. Kalau menurut saya ya, apa yang terjadi di keluarga,
Karena begitu dari awal kita beritahu secara pelan-pelan ya di saat ibadah rumah tangga, keluarga gitu. Sampai sekarang nggak ada yang berontak tentang itu. Nggak ada yang ngalir aja, biasa aja menurut mereka gitu. Jadi kisah Raja Daud yang selalu saya gambarkan ke anak-anak. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan, hati Tuhan jatuh cinta dengan hatinya. Tapi dia ngalami penderitaan, nak. Dia dikejar-kejar, hampir dibunuh berulang kali. Bayangkan dong yang dipilih Tuhan. Jadi hari ini kau lihat papa seperti ini, barangkali bagian dari itu. Pernah lihat kisah Ayub, saya bilang. Aku ceritakan tentang Ayub. Dia orang yang kaya dan soleh di hadapan Tuhan. Tiba-tiba habis. Habis semua. Jadi keabsolutan Tuhan tuh harus kita mengerti, kita terima berlahan-lahan. Mungkin sekarang nggak bisa, papanya nggak bisa, sudah setua ini. Harus bisa kita harus belajar sampai tua tentang menerima keabsolutan Tuhan. Nah, ini yang terus saya tanam ke anak-anak sampai saat ini. Puji Tuhan ya. Ya, mereka ada yang memang yang punya adaptasi baik, ada yang slow. Lalu sampai bekerja nih di bank sampai tahun 2018 awal. Itu pensiun atau selesai? Karena usia tadi, dimasuk di usia 56 nggak bisa lagi terima toh. Berarti pensiun. Lalu sampai akhirnya saya lihat ada kopi Joni di sini. Iya. Jadi, gimana itu? Jualan lah. Sambil ngomong kopi Joni, aku minum dulu kopinya. Enak loh, serius, enak banget. Kita cobain dulu kopi Joninya. Ini Joni kopi. Kopi Joni. Di sini sih kami sudah sebenarnya mulai dia udah nggak di bank lagi, kami udah jualan di luar tapi. Oh gitu. Ikut event jadi lah sudah mulai. Oh oke. Ikut event bawa mobil ini, ikut event ada food truck, ada golf apa di lobi-lobinya lah ikut. Kayak Natal Nasional dulu yang Pak Jokowi itu juga kami ikut. Oke. Jadi kalau ada event di mana ikut pasang taruh di situ ya. Iya. Sampai akhirnya kalau nggak ada dapat event nongkrong di situ di samping GS. Iya, kita lokasinya di Kemang Pratama. di satu lobi sekolah. Saya bisa melihat Bang Joni, Kak Lili ya. Begitu sudah mendengar ceritanya tadi dengan begitu masalah pasang surut. Bagaimana kalian tetap bisa ini gitu loh, ayo sama-sama sejalan, kita jalanin ini gitu loh. Saya percaya Tuhan memberikan kejadian ini pada kami itu buat kami bisa lebih strong berdua, bisa lebih dekat lagi berdua. Karena terus terang aja pada waktu dia sangat sibuk dulu itu, waktu otomatis lah ya. Lebih kurang untuk bersama. Sebenarnya kelihatan lah ya, sebenarnya waktunya, tadi kan dia nggak cerita tuh masalah dengan keluarga, tapi sebenarnya kalau kalian lihat sendiri bahwa waktunya aja dengan keluarga tuh sebenarnya sudah berkurang ya? Berkurang lah, karena dia harus ngurus, bayangin aja berapa banyak kapal orang, kapal sendiri, 24 jam, kadang juga pulangnya bisa subuh kan. Ya memang waktu untuk kami di keluarga itu agak kurang. Nah ya mungkin aja Tuhan memberikan ini supaya kami bisa lebih dekat. Bisa jadi ya. Tapi malah jadi makin solid aja sih kalau menurut saya sih ya. Dan saya percaya, sangat percaya Tuhan tetap memberikan berkat. Karena berkat kan bukan hanya soal finansial yang berlebihan. Bener. Tapi soal mental, soal kesehatan. Dengan pasangan yang setia aja itu juga berkat Tuhan loh. Iya, dan anak-anak yang sehat kan. Iya, haleluya. Juga, puji Tuhan banget. Ya sekarang sih percaya bahwa gak akan ditinggalkan. Gak perlu malu ya kalau jalan-jalan seperti ini ya. Malah seneng ya. Kadang-kadang ada. Oh ya? Oh ini beda nih. Kalau ini versinya Bang Joni gimana? Saya sempat ngalami tadi posisi yang bagus. Oh iya. Terus Tuhan taruh seperti ini. Iya. Ada itu, kita nggak bisa bohong. Nah, pride-nya manusia nih. Kita punya ada pride. Aduh, kok aku sekarang jualan seperti ini. Tapi gimana? Keluarga ya mungkin lebih berasa. Ya saya harus berjuang mengalami ini. Tuhan mau bilang apa? Gitu. Ada ayatnya di Mazmur 33 ayat 9. Semua yang jadi karena Dia. Nggak ada enggak. Tapi menjalani dengan sukacita dong. Oh iyalah, harus masuk ke sana. Karena aku ngeliat kalian aja tersenyum dan ketawa terus setiap hari. Seneng banget aku ngeliatnya. Jadi tadi kami telah punya keputusan besarin anak-anak, goal kita Tuhan. Iya. Memang kadang-kadang keseret ke hal-hal duniawi.
Tapi enggak, Tuhan, aku hanya Kau dan anak-anak ini harus besar. Itu saja pikiran. Itu saja pikiran. Kalau ada sesuatu yang nyita, memang keseret pelan-pelan, balik ke sana. Jangan sampai ada sebenarnya kan untuk aura-aura negatif itu kan nggak baik juga. Iya. Di lingkungan kita, untuk vibes-nya kita harus selalu positif karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik jika kita juga positif menghadapinya. Yes. Oke. Terakhir nih, kayaknya kalau mau sih terus aja nih kita ngobrol ya. Tetapi tetap kembali lagi ke durasi kita ya. Kemudian bisa nggak sampaikan pesan-pesan iman apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabatku, teman-teman kita yang mendengarkan kita? Silakan, Bang John. Tidak ada yang tidak di bawah kendali Tuhan di dunia ini. Ada 3 ayat yang saya hafal. Yesaya 58 ayat 11-12 atau Yesaya 55 ayat 11-12, Mazmur 33 ayat 9 dan Yohanes 1 ayat 3. Semua yang jadi karena Dia. Kalaupun menderita dari senang, menderita terus menderita ke senang, kita lihat contoh Nabi Ayub. Tidak ada alasan duniawi mengatakan dia harus susah. Tetapi Tuhan mengendaki susah. Diizinkan iblis untuk mencobai Lalu dia. kalau andaikan kita ngalami itu, siapkan aja diri kita untuk mengenal Dia. Ternyata pengenalan Dia itu dibayar mahal. Kok bayar mahal? Faktanya Nabi Ayub itu baru sekian nabi yang bisa kita ceritakan. Ternyata semua nabi nggak ada senang-senangnya. Susah semua ya kayak gitu. Bukan perjalanan dia. Perjalanannya apa? Perjalanan proses hidupnya. Ada gitu nabi ya. yang paling susah sepanjang dia Nabi Yeremia. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Nah, Amin. ada ungkapan begini, kalau mau masuk kerajaan surga harus masuk menjadi bagian Alkitab. Jadi kalau di Alkitab tuh ada susah-susahnya, kita harus terima. Oke. Kira-kira begitu, Ibu. Jadi atau menghidupi firman. Iya, menghidupi firman kan, Bang. ada lagi satu lagi. Oke. Ini sedikit Yang di luar nih. kota, di luar Alkitab sebenarnya. Tuhan telah memberikan hujan, matahari, petir, badai dan sebagainya. Itu simbol bahwa suatu saat kita akan mengalami seperti itu. Nggak ada yang lepas dari petir, yang lepas dari hujan, yang lepas dari badai, banjir dan sebagainya. Nggak ada yang pernah lepas dari situ, setiap manusia saya kira. Semua ngalamin lah. Semua ngalami. Lah itu pesan apa? Itu simbolik Tuhan mengatakan lebih bagus kau bersiap-siap daripada ngalami yang. Kira-kira itu. Dalam kehidupan kita kan memikul salib, ya. Ya. Jadi paling sebelum hujan. Iya. Saya kira itu, Ibu, yang Oke. bisa kami sampaikan. Wow. Terima kasih waktunya. Thank you so Thank you much, banget, Bang Bro. Joni, Thank you. Kak Lili. Wah, semakin Tuhan memberkati ya. Amin. Dan semoga Sama-sama, juga memberkati apa yang juga. kita sharingkan ini juga banyak memberkati teman-teman kita yang mendengarkan. Sukses juga untuk Kopi Joni. Amin. Thank you. Buat Terima kasih. teman-teman kalau yang mau pesen nih, boleh di nomor berapa? Boleh order by WA atau gimana? Ya, WA, boleh ya. di nomor berapa? Boleh disebutin? 0812 0812 100 100 5779. Saya ulang. 5779 0812 100 5779. Bisa dilihat di bawah nanti. Iya. Nanti dilihat ya. Jangan lupa. Enak loh, enak. Serius. Aku sendiri juga udah sering kok pesan ke mereka. Makasih, Bu. Oke, thank you so much. Tuhan memberkati Bang Joni, Kak Lili. Selalu penuh dengan sukacita. Anak-anak juga sukses semua dalam pekerjaan dan sekolahnya. God bless you. Amin. Baiklah, demikian tadi bincang-bincang kita, sharing kita dengan Bang Joni dan Kak Lili. Berikut, mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom sahabatku, menghidupi firman Tuhan dalam Ayub 10 ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sahabatku, fokus kita bukan pada keadaan, bukan juga pada masalah. Fokus kita adalah Tuhan. Setiap hari, setiap saat, pakai kesempatan dalam hidup kita untuk lebih mengenal Tuhan dan untuk lebih mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Yesus